Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Hai, perkenalkan nama saya Busran dengan NPM 174111104. Saya Evan Yahya Paruntungan Aruan dengan NPM 174111069. Kami dari kelompok 11. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan materi dengan judul Parallel Processing. Baik, untuk materi pertama adalah Parallel Processing. Nah, sebenarnya apa sih parallel processing itu? Parallel processing adalah kemampuan menjalankan tugas atau aplikasi lebih dari satu aplikasi dan dijalankan secara simultan atau bersamaan pada sebuah komputer. Kemudian, ada dua teknik pemrograman paralel. Yang pertama, Message Passing Interface atau biasa disebut MPI. Kemudian yang kedua, Parallel Virtual Machine atau disebut PVM. Message Passing Interface atau MPI itu merupakan sebuah standar pemrograman yang memungkinkan pemrograman atau programmer untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. Sedangkan Parallel Virtual Machine merupakan paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antara komputer. Selanjutnya di sini ada dua hukum yang berlaku dalam parallel processing. Yang pertama adalah hukum Amdahl, kemudian yang kedua hukum Gustafson. Di mana hukum Amdahl ini berpendapat bahwa peningkatan kecepatan secara paralel akan menjadi linear yang melipat gandakan kemampuan proses sebuah komputer dan mengurangi separuh dari waktu proses yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, sedangkan hukum Gustafson itu berpendapat mengemukakan bahwa hampir sama dengan Amdahl, tetapi dalam pemikiran Gustafson, sebuah komputasi paralel berjalan dengan menggunakan dua atau lebih mesin untuk mempercepat penyelesaian masalah dengan memperhatikan faktor eksternal seperti kemampuan mesin dan kecepatan proses tiap-tiap mesin yang digunakan. Selanjutnya, model komputasi paralel. Yang pertama, Embracingly Parallel. Embracingly Parallel adalah pemrograman paralel yang digunakan pada masalah-masalah yang bisa diparalelkan tanpa membutuhkan komunikasi satu sama lain. Sebenarnya, pemrograman ini bisa dibilang sebagai pemrograman paralel yang ideal, karena tanpa biaya komunikasi lebih banyak peningkatan kecepatan yang bisa dicapai. Yang kedua, taksonomi dari model pemrosesan paralel dibuat berdasarkan alur instruksi dan alur data yang digunakan. A. SISD, Single Instruction Single Data Path, merupakan prosesor tunggal yang bukan paralel. B. SIMD, Single Instruction Multipath Data Path. Alur instruksi yang sama dijalankan terhadap banyak alur data yang berbeda. Alur instruksi di sini kalau tidak salah maksudnya ya pemrograman komputer itu. Terus data path itu paling ya inputannya. Jadi inputnya lain-lain tapi pemrograman yang digunakan sama. C. MIMD, Multipath Instruction Multipath Data Path. Alur instruksinya banyak, alur datanya juga banyak, tapi masing-masing bisa berinteraksi. MISD, Multipath Instruction Single Data Path. Alur instruksinya banyak, tapi beroperasi pada data yang sama. Apa sih tujuan komputasi paralel? Tujuannya dari komputasi paralel adalah meningkatkan kinerja komputer dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan membagi sebuah masalah besar ke beberapa masalah kecil, buat kinerja menjadi cepat.